صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد. إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh dengan sukacita dalam rangka kita memperingati kelahiran Amirul Mukminin, Maulal Muttaqin, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Setiap kali kita berbicara tentang kelahiran Maulal Muttaqin, pasti kita mengingat sebuah mukjizah. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah, fi jaufil Ka'bah. Jadi cerita kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu sudah menunjukkan bahwa hadzal maulud
sosok yang dilahirkan ini adalah sosok yang luar biasa. Dilihat dari tempat di mana beliau dilahirkan. Dan bahwa beliau lahir di Ka'bah ini merupakan kesepakatan seluruh muslimin, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Baik mereka yang bermadhab Ahlus Sunnah maupun mereka yang bermadhab Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, sepakat bahwa beliau adalah sosok yang lahir di dalam Ka'bah, fi jaufil Ka'bah. Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain itu membuat pernyataan yang seperti ini. Faqad tawatarat al-akhbar anna Fatimata binta Asad waladat Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Thalib fi jawfil Ka'bah. Jadi Al-Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, ya, Mustadrak ini bukan sembarang kitab, karena Al-Hakim An-Naisaburi itu dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang boleh jadi belum ditemukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu punya syarat-syarat tertentu untuk dia kemudian meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya. Nah, ada riwayat-riwayat yang boleh jadi belum ditemukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian ditulis mustadraknya oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Artinya riwayat ini seandainya ditemukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena sesuai dengan syarat-syaratnya, maka akan dimasukkan dalam Bukhari ataupun Muslim. Karena itu dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk kemudian dia buat mustadraknya bernama Al-Mustadrak Alas Sahihain. Siapa? Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, beliau mengatakan faqad tawataratil akhbaru, mutawatir, ya, berita-berita bahwa Fatimah bintu Asad, Fatimah putri Asad, ya, bunda Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, waladat Amirul Mukminin, melahirkan Imam Ali di tengah Ka'bah, fi jaufil Ka'bah. Kemudian at-tawatur, ya, kemutawatiran tentang lahirnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam Ka'bah itu juga ditulis oleh Al-Kanji Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Athar, Ad-Dahlawi dalam kitabnya Izalatul Khafa, As-Sayyid Mahmud Al-Alusi, ya, penulis tafsir kabir, ya, itu dalam kitabnya membuat pernyataan seperti ini. Wa kaunul amir karramallahu wajhah wulida fil bait amrun masyhurun fid dunya. Ya, terkait dengan lahirnya Amir, maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan beliau mengatakan karramallahu wajhah, ya, dan ini juga adalah doa yang sepertinya khusus untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karramallahu wajhah wulida fil bait, ya, dilahirkan dalam Ka'bah, itu amrun masyhur, populer, semua orang tahu, ya, di dunia. Wa dzukira fi kutubil fariqain as-sunnah wasyiah. Al-Alusi pun juga mengatakan bahwa masalah ini ditulis baik dalam kitab-kitab Ahli Sunnah maupun dalam kitab-kitab Syiah. Dan kalau seandainya nanti ada yang ingin menelaah lebih jauh tentang kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam Ka'bah, bisa merujuk kitab seperti Tadhkirat Khawasil Ummah
Ibn Al-Jauzi, Al-Fusul Al-Muhimma, Ibn Sabbagh Al-Maliki, Matalibus Su'l Ibn Talha Asy-Syafi'i, Nurul Absar li Muhammad Mu'min As-Sablanci, kemudian Murujuz Zahab lil Mas'udi, Miftahun Najah lil Badhashi, ya, Nuzhatul Majalis lis Safwari atau As-Safuri Asy-Syafi'i, ya, atau Al-Manaqib li Amir Muhammad Saleh At-Tirmidzi. Dan bahkan ada salah seorang, ini tadi yang saya sebut semua kitab-kitab ahli sunnah, ya, dan ada juga Allama Al-Urdabadi, ya, itu malah menulis buku khusus dengan judul Ali Walidul Ka'bah, dan dalam kitab ini dia membuktikan, ya, dengan dalil-dalil nakli tentang yang mutawatir, ya, tentang kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam Ka'bah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahu. Nah, adapun apa yang hendak saya ketengahkan sebagai pembahasan di malam kita memperingati kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah sebuah tema yang terkait dengan apakah Islam ini agama sempurna atau agama yang tidak sempurna. Bahwa Islam adalah agama sempurna, tentu tidak ada orang Islam yang tidak meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang sempurna. Apalagi ada ayat yang turun di Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ma farratna fil kitabi min syai'. Di Al-Quran semua, tidak ada yang kami lewatkan, semua ada di Al-Quran. Semua permasalahan. Ya. Kemudian wa fihi tibyanu kulli syai'. Di Al-Quran ada penjelasan atas segala sesuatu. Agama ini agama yang sempurna, komprehensif. Tidak ada yang tidak disentuh dalam agama ini. Risalah yang sempurna, risalah yang terakhir yang tidak akan disempurnakan oleh risalah yang lainnya. Al-Quran sebagai risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, ini akan berlaku sampai yaumal qiyamah. Dan agama ini adalah agama yang sempurna. Oke. Di dalam agama ini juga dikatakan ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahahum anhu fantahu. Ukurannya Rasul, apa yang dari Rasul ambil. Jangan banyak tanya. Kalau Anda sudah percaya bahwa dia adalah nabi, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang dilarang? Fantahu, tinggalkan. Ini rumusan yang juga diterima oleh setiap insan muslim dan setiap pribadi yang beriman. Aneh kalau kemudian ada orang yang mengaku muslim, mukmin, kemudian dia masih memberikan kemungkinan untuk tidak menerima atau menolak sesuatu yang datangnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, umat Muhammad di zaman hidupnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kalau mereka membaca Al-Quran atau dalam masalah-masalah tertentu itu mereka berbeda pendapat, mereka tinggal merujuk kepada siapa? Kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Permasalahan selesai. Orang baca ayat, kemudian satu memahami A, yang lain memahami B, dan berbeda pendapat, masing-masing membawakan hujjah dan dalil. Ketika tidak sampai pada titik temu, mereka tinggal merujuk kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ar-Rasul faslul khitab. Ya, apa yang kemudian dijelaskan oleh Ar-Rasul, itulah agama, itulah maksud daripada ayat. Ya, itulah tafsiran ayat yang sebenarnya. 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 Ya
Sehingga semua perbedaan tentang penafsiran Al-Quran itu akan selesai ketika dirujuk kepada pribadi agung Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berbicara pasca Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah yang sangat penting, masalah suksesi, masalah kepemimpinan pasca Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini agama yang sempurna atau tidak? Kalau agama ini agama yang sempurna, berarti agama ini juga harus berbicara tentang kepemimpinan pasca Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah agama ini punya konsep kepemimpinan umat pasca Ar-Rasul atau tidak punya? Jelas ini ya. Pertanyaan sederhana. Dan kita berusaha untuk mengkajinya pada malam hari ini. Pertama dengan fakta dan realitas sejarah. Realitas historis. Sejarahnya itu seperti apa sih? Masalah kepemimpinan umat pasca Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada dua ide, ada dua pendapat tentang kepemimpinan pasca Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang populer, yang kemudian menjadi fakta sejarah dan realitas sejarah adalah bahwa pasca Ar-Rasul itu adalah musyawarah di antara umat Islam. Apa? Syura. Ada ayatnya juga. Wa amruhum syura bainahum. Berarti urusan kepemimpinan pasca Ar-Rasul adalah urusannya umat dan itu harus dihasilkan lewat musyawarah umat. Kita lihat sekarang. Musyawarah pasca wafatnya Rasul. Berarti harus melibatkan seluruh umat Islam di zaman itu. Namanya musyawarah. Ya kan? Kalau syura, ya berarti semua harus terlibat. Nah, kita lihat sejarahnya. Apakah benar pasca wafatnya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian seluruh umat Islam dari berbagai macam wilayah datang untuk menentukan pemimpinnya? Apakah itu terjadi? Ya. Silahkan, ini sudah masalah realitas sejarah, realitas historis. Apakah benar-benar kemudian diundang seluruh perwakilan umat Islam pada saat itu untuk datang dalam sebuah syura untuk kemudian memilih pemimpin mereka? Apakah itu yang terjadi? Seluruh perwakilan dari dunia Islam datang. Ahakaza, katanya syura. Atau enggak? Cuma mereka yang ada di Madinah saja. Itu pun tidak seluruh yang ada di Madinah. Hanya sebagian orang yang kemudian berkumpul di sebuah tempat yang kita kenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Ini kita masih belum bicara salah benar loh ya. Kita hanya membaca fakta sejarah. Salah dan benar itu urusan nanti yang baca. Kita tidak akan membenarkan A dan tidak akan menyalahkan B. Tapi kita berbicara tentang realitas sejarah. Oke. Kemudian bagaimana syura terjadi? Apakah dalam Islam itu sudah diatur cara memilih pemimpin dengan syura? Apakah ada konsepnya dari Rasulullah? Sehingga kalau nanti Rasul wafat, cara milih pemimpinnya itu seperti ini loh ya. Nanti calon-calon yang dimunculkan harus punya syarat-syarat A, B, C, dan D.
seorang imam jamaah saja dalam fikih Islam itu harus ada syarat-syaratnya. A, B, C, imam jamaah loh ya. Ini imam pemimpin seluruh muslimin, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Apakah memang konsep kepemimpinan sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasul, oleh agama ini, sehingga kemudian umat pasca wafatnya Rasul punya kejelasan? Kita punya konsep yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, konsep syuro, dan syuronya harus seperti ini, jelas, A, B, C, dan D, syarat-syaratnya ini, yang mewakili umat Islam itu ini dan ini. Apakah seperti itu atau silakan kembali kepada realitas sejarah. Ya, pemimpin umat Islam, khalifah Rasulullah harus orang yang adil, harus yang alim, harus yang bertakwa, harus yang berani, harus mujtahid, harus shadiq, harus mempunyai sedemikian banyak kriteria yang layak untuk menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kenyataannya syuro ini setidaknya tidak melibatkan seluruh perwakilan umat Islam. Dan dari penduduk Madinah pun juga tidak melibatkan seluruh penduduk Madinah. Bahkan ada kelompok yang punya kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat, yaitu keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, tidak terlibat. Jadi ada kelompok yang punya kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat, yaitu ahlul bait alaihimussalam, yang tidak dilibatkan. Ya, ini fakta sejarah ini. Mari sekarang kita baca fakta sejarah ini ya, fakta sejarah, sehingga kita tahu Islam ini sebagai agama yang sempurna. Apakah agama ini memang mengatur urusan kepemimpinan? Ini agama yang ngatur semua detail-detail loh ya. Caranya berkaca diatur, cara bercermin diatur, cara jalan diatur, cara nyapa orang diatur, cara bebersih diri di kamar kecil diatur. Ya. Cara makan diatur, cara minum diatur, cara berpakaian diatur. Semua diatur dalam agama ini. Nah, apakah urusan yang maha penting, suksesi kepemimpinan pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah diatur? Kita lihat realitas dan fakta sejarahnya. Syuro, ternyata syuro yang terjadi sangat terbatas. Tidak kemudian mengundang seluruh perwakilan umat Muhammad dari berbagai macam negeri pada saat itu untuk masuk dalam syuro. Dan dari penduduk Madinah juga tidak semua. Hanya sekelompok dari muhajirin, sekelompok dari ansar. Dan kemudian ada kelompok yang punya harkat dan martabat, yaitu ahlul bait, yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, juga tidak terlibat. Fakta sejarahnya seperti itu. Untuk kemudian terpilihlah seorang khalifah dengan syuro yang sangat-sangat terbatas. Terpilih khalifah pertama. Khalifah kedua, polanya berubah. Polanya berubah. Jadi sudah bukan syuro. Nah, kita bertanya, nah orang yang baca sejarah Islam ini akhirnya bertanya, Islam ini punya enggak sih konsep kepemimpinan pasca Rasul? Kalau emang syuro, kenapa kemudian khalifah yang kedua dipilih tidak berdasarkan syuro, tapi berdasarkan penunjukan dari khalifah yang pertama untuk khalifah yang kedua? Kemudian berlanjut lagi untuk khalifah yang ketiga, polanya berubah lagi menjadi dewan 6 orang yang dibentuk oleh khalifah kedua. Untuk kemudian setelah terjadi chaos dan fitnah al-kubra dan terjadi pembunuhan khalifah yang ketiga, kemudian itu suasana seperti revolution.
Dan orang-orang berbondong-bondong tidak melihat figur lain kecuali orang yang kita peringati hari kelahirannya ini, Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mereka berbondong-bondong meminta agar Imam Ali menjadi khalifah yang keempat. Desakan masyarakat datang mendaulat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali berkata, da'uni waltamisu ghairi. Tinggalkan aku, cari orang lain. Kalian mau milih aku dengan cara apa? Sebab yang pertama ini syuro terbatas, yang kedua penunjukan, yang ketiga dewan 6 orang, kemudian khalifah yang ketiga ini terbunuh, fitnah. Kemudian kalian datang kepadaku, berarti kalian hendak membebankan fitnah terbunuhnya khalifah yang ketiga padaku. Da'uni waltamisu ghairi fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuh wa alwan. Ke depan ini kita menghadapi perkara yang punya banyak wajah, punya banyak warna. Kita tidak bisa untuk paham kayaknya ini warnanya hijau ternyata dalamnya merah. Ini wajahnya kayaknya mendukung A, ternyata dukung B. Fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuh wa alwan. Ya. Tapi Imam Ali akhirnya menerima desakan masyarakat pada saat itu, bukan karena tidak tahu bahwa ini masalahnya pelik dan penuh dengan fitnah, tapi Imam Ali melihat kalau aku tidak berkorban untuk memimpin masyarakat ini, maka umat Muhammad akan tercerai-berai. Imam Ali menerima desakan masyarakat pada saat itu. Apa yang terjadi? Fitnahnya semakin berkobar. Mulai terjadi orang-orang yang asalnya berbaiat kepada beliau, kemudian ingkar baiat. An-nakithin, wal-qasitin, wal-maritin. Ya, orang-orang yang asalnya baiat akhirnya memerangi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Terjadi perang Jamal. Korbannya ribuan jiwa umat Islam. Tidak lama kemudian terjadi perang Siffin. Korbannya puluhan ribu jiwa umat Islam. Terjadi kemudian Nahrawan. Ribuan juga yang meninggal. Untuk kemudian akhirnya Imam Ali harus terbunuh bersimbah darah di mihrabnya. Ya. Jadi ternyata pemimpin yang didesak oleh masyarakat untuk menjadi khalifah, ternyata juga kemudian yang milih ini tidak menerima Imam Ali sepenuh hati. Ternyata dipaksakan perang Jamal, dipaksakan perang Siffin. Terjadi Nahrawan sampai akhirnya beliau terbunuh. Lalu bagaimana nasib kepemimpinan umat Islam? Terjadi gonjang-ganjing. Putra beliau Al-Hasan ibn Ali alaihissalam yang sempat sebentar memimpin umat pada saat itu dihadapkan pada konflik yang juga kalau seandainya tidak dihadapi dengan kebijakan, ini juga akan menjadi konflik berdarah lagi. Itulah kemudian Imam Hasan berdamai dengan Muawiyah. Dan kemudian yang menjadi pemimpin adalah Muawiyah. Lewat apa? Kali ini pemimpin terpilih dalam rangka agar tidak terjadi perang saudara. Imam Hasan mundur, kemudian yang menjadi pemimpin siapa? Muawiyah. Dengan suluh. Sudah, tidak ada syuro, itu tidak ada. Hilang sudah syuro itu. Ya, yang di awal itu syuro kan. Untuk kemudian Muawiyah membuat hal baru dalam pemilihan pemimpin. Dia mengangkat putra mahkota Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini ketika menjadi khalifah ada peristiwa Karbala, terbantainya cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini perjalanan yang fakta sejarahnya sangat mengerikan loh ya. Dan ini kalau orang membaca sejarah umat Islam berarti
Islam yang dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, ternyata tidak punya konsep kepemimpinan yang jelas. Terbukti pemimpin dipilih dengan berbagai macam pola yang berbeda-beda. Dari mulai syuro, penunjukan, dewan 6 orang, revolusi, kemudian itu terjadi kekacauan, khalifahnya terbunuh, kemudian terjadi perdamaian, ada orang yang akhirnya menjadi khalifah, untuk kemudian dia mengangkat putra mahkota, berubah menjadi kerajaan Bani Umayyah. Ini fakta sejarahnya begitu. Ya. Kemudian ada juga kudeta di dalam Bani Umayyah. Ya, Bani Marwan. Ya, itu melakukan kudeta. Ya, di dalam Bani Umayyah sendiri juga terjadi tarik-menarik. Ya. Kemudian Bani Marwan yang menjadi pemimpin juga sudah menjadi kerajaan, sudah menjadi monarki. Salah satu khalifahnya itu yang bernama Walid itu menjadikan Al-Quran sebagai sasaran untuk panahan. Silakan baca sejarah. Sudah sampai pada titik itu. Jadi syuro ini yang awalnya katanya syuro ini akhirnya menghasilkan cara kepemimpinan yang seperti ini. Sampai mengangkat seorang khalifah yang akhirnya memanah Al-Quran. Kemudian terjadi tarik-menarik antara Bani Umayyah dengan Bani Abbas. Tumbangnya Bani Umayyah diganti dengan kerajaan yang lain, monarki yang lain, Bani Abbas. Ya. Dan itu sudah juga mainnya putra mahkotaan, sudah kerajaan, sudah ada syuro itu. Lupakan itu, amruhum syura bainahum, lupakan. Tidak ada sudah. Syuro itu untuk yang pertama, itu pun terbatas. Setelah itu la syuro wala yang lain-lain. Ya, oke. Untuk kemudian kerajaan ini terus berlangsung sampai berakhir di era kekhalifahan Ottoman atau Turki Utsmani. Setelah itu sudah tidak bisa ngangkat khalifah. Mau pakai cara apa? Sejak saat itu umat Islam sudah tanda kutip tidak punya khalifah. Jadi sistem syuro yang katanya itu adalah sistem dari agama yang sempurna, itu ternyata kenyataannya menghasilkan cerita yang cukup tidak enak untuk dibaca tentang sejarah perjalanan umat Islam pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Nah, setelah tumbangnya Turki Utsmani, ya lepas daripada apakah itu benar atau salah kekhalifahan yang seperti itu, tapi pasca itu umat Islam betul-betul tidak punya orang yang dibaiat, tidak punya. Dan dalam agama ini diyakini bahwa barang siapa yang mati yang tidak ada baiatnya, matinya jahiliyah. Jadi bayangkan setelah tumbangnya Utsmani, kalau prinsip barang siapa yang mati tidak ada baiat maka mati jahiliyah, berarti pasca tumbangnya Turki Utsmani ini semua orang-orang Islam yang matinya jahiliyah loh ya. Konsekuensi logisnya begitu. Nah, main-main ini. Ya. Kekosongan kepemimpinan, tidak adanya pemimpin, bahkan sudah tidak punya cara untuk milih pemimpin, tidak punya cara, tidak punya sistem untuk milih pemimpin. Itu ide yang pertama dan yang menjadi fakta sejarah, yang menjadi realitas sejarah. Bahwa awalnya syuro terbatas untuk kemudian berjalan seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Dan akhirnya tumbang di era Turki Utsmani, untuk kemudian umat ini sudah tidak bisa mikir milih pemimpin, tidak bisa. Sudah sedemikian terpecah-pecah, tercabik-cabik ya,
dalam berbagai macam mazhab, dalam berbagai macam kelompok, dalam berbagai macam wilayah, sehingga sudah tidak ada itu. Khalifatul Rasulillah itu bahkan tidak ada sudah. Dalam sistem ini, dalam ide ini tidak ada sudah. Pemimpin yang dipilih oleh masyarakat tidak ada sudah. Hilang sudah itu. Jadi realitas sejarah ini mengantar kita, yang awalnya syura tadi itu mengantar kita pada jatuhnya kekhalifahan dan tidak adanya pemimpin bagi umat yang jumlahnya hampir 2 miliar ini. Nah, lalu bagaimana Islam masih bisa diberi predikat sebagai agama yang sempurna, yang mengatur segala sesuatu? Ma farratna fil kitabi min syai' fihi tibyanu kulli syai'. Nah, pandangan yang lain adalah pandangan yang kalau seandainya tidak ada pandangan ini, maka Islam akan disebut sebagai agama yang tidak sempurna, karena agama ini tidak punya konsep kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep yang berikut ini akan menyelamatkan Islam sebagai agama yang sempurna. Berarti urusan kepemimpinan pasca Rasul, kalau kita lihat bahwa pemimpin itu kemudian dipilih oleh masyarakat Islam sendiri, ternyata dari sejak yang pertama akhirnya mengalami berbagai macam perubahan pola yang luar biasa, tidak sama sekali. Dari syura terbatas, penunjukan dewan 6 orang, revolusi, kemudian tercipta kemudian karena perdamaian, kemudian putra mahkota kerajaan Banil Abbas dan Bani Umayyah, dan kemudian Turki Utsmani, untuk kemudian sudah tidak ada lagi polanya, tidak ada lagi sudah. Ya, kalau kita lihat Islam dari fakta sejarah, maka orang yang membacanya akan mengatakan bahwa memang agama ini tidak punya konsep tentang kepemimpinan pasca Rasul. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ini tidak main-main loh ya. Jadi kita ini taruhannya adalah apakah agama ini sempurna atau enggak. Kalau sempurna harus punya konsep tentang kepemimpinan. Fakta sejarah tadi menunjukkan sepertinya konsepnya tidak ada, berubah-ubah setiap saat. Lalu apa yang bisa menyelamatkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan bahwa agama ini telah punya aturan untuk semua permasalahan. Tidak lain adalah prinsip imamah yang sudah jauh-jauh hari ditegakkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kepemimpinan yang telah dipersiapkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul mempersiapkannya? Falamman qadat ayyamuh, ketika hari-hari memimpin Ar-Rasul itu akan berakhir. Aqama waliyahu Ali ibn Abi Thalib salawatuka alaihima wa alihima hadiya idh kana huwal mundir wa likulli qaumin had. Rasul membuat upacara besar, membuat pengangkatan pemimpin pascanya dalam peristiwa Ghadir. Falamman qadat ayyamu aqama waliyahu Ali ibn Abi Thalib. Dan fakta sejarah Ghadir juga tak terbantah dalam cerita sejarah umat Islam. Idh kana huwal mundir wa likulli qaumin had. Ya, kan ada ayatnya kan, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih.
Kemudian innama anta mundir, engkau mundir wahai Muhammad, walikulli qaumin had. Dan dalam peristiwa Ghadir, Ar-Rasul mengangkat hadnya itu, pemberi petunjuknya itu diangkat oleh Ar-Rasul. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul? Ini kalau kita mau lihat Islam dari dua fakta sejarah yang berbeda. Kalau fakta awal menunjukkan bahwa Islam tidak punya konsep pemimpinan, ini agama tidak sempurna ini. Tapi kalau kita lihat konsep ini rapi, teratur, jelas nama-namanya, jelas orang-orangnya, diangkat, Rasul yang angkat. Faqala wal mala'u amama. Ini yang saya baca ini adalah petikan dari Dua Nutbah, tapi setiap statementnya ada dalam literatur umat Islam secara mutawatir. Tidak ada yang bisa nolak ini. Silakan dikaji nanti ya. Yang mau mengkaji dengan ini. Ini kita sekarang ini bukan belajar adu kebenaran, bukan main menang-menangan, bukan untuk bantah-bantahan, enggak. Untuk kita melakukan telah ulang sejarah umat Islam pasca wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini peduli dengan agama ini, kita peduli dengan Islam ini, kita peduli dengan Al-Quran ini. Kok sampai carut-marut seperti ini? Berarti ada yang salah. There is something wrong. Ada yang tidak benar ini. Kalau benar semuanya, agama ini harusnya grafiknya dari waktu ke waktu meningkat. Ini sudah bukan untuk kita kemudian bermain isu sunnah syiah, enggak. Kita bermain apa sebenarnya yang terjadi pada umat Muhammad. Kita di zaman seperti ini, di era di mana kita ini kemudian hendak dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, kita sudah harus melakukan bacaan ulang terhadap sejarah ini untuk kita jujur dalam memahaminya. Apakah ada dari umat ini yang dari pesan Rasul, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apakah ada dari atakumur Rasul yang tidak kita ambil sehingga nasib umat Muhammad menjadi seperti ini? Karena harusnya kalau umat mengambil semua yang dikatakan oleh Rasul, harusnya umat tidak seperti ini. Ketika keadaan umat Muhammad miris seperti ini, berarti ada yang tidak dikhuduhu, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ya, ada yang tidak diambil dari pesan Rasul. Oke. Faqala wal mala'u amama man kuntu maula fa aliyun maula salawat. Wa'ajil farajan. Bukan hanya man kuntu maula fa aliyun maula, tapi kemudian doanya Rasul juga sudah menunjukkan bahwa Rasul sudah membuat garis. Allahumma wali man wala, wa'adi man ada, wansur man nasara, wahdul man khadala. Seharusnya orang tidak berani untuk tidak bersama Ali bin Abi Thalib. Lewat doa ini saja, orang tidak berani tidak bersama Ali bin Abi Thalib. Kalau memang orang-orang itu mau, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Doa ini bukan sembarang doa loh ya. Ini doa yang sama Rasul sudah diperhitungkan, matang. Menjadi hujjah bagi semua orang yang beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wali man wala, wa'adi man ada, wansur man nasara, wahdul man khadala. Doa Rasul ini seharusnya kalau orang betul-betul mau ikut Rasul, tidak ada orang yang berani bersinggungan dengan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Orang yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini. Kemudian waqala man kuntu ana nabiyuhu fa aliyun amiru. Barang siapa yang aku nabinya, maka Ali adalah amirnya, amirul mukmininnya. Ini juga ditemukan dalam literatur umat Islam. Tidak ada yang bisa nolak ini. Man kuntu ana nabiyyah fa aliyun amiru. Wa qala ana wa Ali min syajaratin wahida wa sairun nasi min syajarin syatta. Lu iya, bukankah riwayat-riwayat mengatakan kuntu ana wa Ali nuran baina yadayillahi azza wa jal.
Qabla yahluqallahu Adam bi 14 alaf am. Aku dan Ali dalam satu cahaya 14.000 tahun sedikitnya sebelum Allah menciptakan Adam. Bukankah faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Al-Quran mengatakan dan seluruh tafsir muslimin mengatakan wa anfusana wa anfusakum adalah Amirul Mukminin. Fa'ali nafsur Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Makanya ana wa ali min syajaratin wahida wa sairun nasi min syajarin syatta. Dan ini pun dalam literatur umat Islam ditemukan. Kemudian bukan hanya itu, wa ahalla mahalla Harun min Musa faqala lahu anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kurang jelas apa. Hal ini pun diriwayatkan oleh seluruh umat Islam. Jadi tidak ada alasan orang untuk tidak mengenal bahwa Ar-Rasul telah mengangkat Ali bin Abi Thalib karena ide yang lain, opsi yang lain, seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Berkonsekuensi pada bahwa Islam bukan agama yang Kemudian wazawwajahu ibnatahu sayyidatan nisa'il alamin. Orang yang dipilih untuk menjadi pendamping sebaik-baik wanita. Wa ahalla min masjidihi ma halala wa saddal abwaba illa bab. Semua pintu di Masjid Nabawi ditutup semuanya kecuali pintu Ar-Rasul dan pintu Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini juga diriwayatkan oleh seluruh umat Islam. Tanpa perlu saya baca riwayatnya dalam rangka menyingkat waktu. Ya, kalau ada yang mau menelaah, ada di Kanzul Ulma, di Kanzul Umma lil Muttaqi al-Hindi. Ya, itu dikatakan bahwa Rasul pernah berkata, "Amma ba'd, fa inni amartu bisaddi hadhil abwab ghaira babi Ali." Literatur ahlu sunnah. Ya. Naam. Faqala fihi qailukum wallah ma sadattu syai'an wala fatahtuhu wa innama umirtu bi syai'in fattaba'tu. Ini urusan semua pintu harus ditutup dan pintu ini yang dibuka ini perintah langit. Dalam riwayat yang ada di Kanzul Ummal, aku ndak buka dan nutup pintu dengan semau-mauku, ndak. Aku diperintah dan aku lakukan. Wa innama umirtu bi syai'in fattaba'tu. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini di Kanzul Ummal ya, Ilmu Taqi Al-Hindi juz 11 halaman 598. Kemudian summa audahu ilmahu wa hikmata. Dititipkan seluruh ilmu dan hikmahnya Rasul pada Ali bin Abi Thalib. Pun gak kurang nopo-nopo, pun komplit. Ya. Faqala ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Faman aradal, dijelaskan lagi, faman aradal madinata wal hikmata falyatiha min babiha. Sampai kalau kamu mau ilmu, mau hikmah, kowe kudu lintang lawangi. Lawangi niku Ali bin Abi Thalib, sampun jelas. Jadi ilmu dan hikmah. Masa Rasul disuruh jelaskan seperti apa lagi? Nah, kalau orang kemudian tidak mau menerima terangnya matahari, ya kita sudah tidak bisa ngasih sesuatu yang lebih terang dari matahari. Susah. Kalau Anda tidak percaya bahwa matahari cahaya, selesai sudah. Kita berarti sudah nak ngomong sudah. Ya. Oke. Kemudian tidak cuma itu. Tsumma qala anta akhi wa wasiyyi wa warithi lahmuka min lahmi wa damuka min dami wa silmuka silmi. Damai dengan kamu, damai dengan aku. Loh,
Kok wani merangi Imam Ali? Loh ini garis merah loh, ini red line loh ini. Ini red line yang kalian riwayatkan dalam riwayat-riwayat kalian. Wasilmuka silmi wa harbuka harbi. Kemudian wal imanu mukhalitun lahmaka wa damak kama khalata lahmi wa dami. Jadi ketika Rasul ngomong darah dan daging itu, darah dan daging keimanan. Wal imanu mukhalitun lahmaka wa damaka kama khalata lahmi wa dami. Kemudian ini bukan urusan dunia, sampai nanti di hari kebangkitan. Wa anta ghadan alal haudi khalifati. Nanti kamu khalifahku di haud. Wa anta tabdidaini. Bertanggung jawab untuk melunasi hutang Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Wa tunjizu idati. Melaksanakan berbagai macam janji-janji Rasul sallallahu. Wa syi'atuka ala manabira min nurin. Kita kira buat antum ini. Wa syi'atuka ala manabira min nurin mubyaddatan wujuhum hauli fil jannati wa hum jiran. Nanti syiaku itu ya di atas mimbar-mimbar di cahaya, wajah mereka berseri-seri, putih berseri-seri di sekitarku, dan mereka di surga adalah tetangga-tetanggaku. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, walaula anta ya Ali lam yu'rafil mu'minuna ba'di. Kalau ada kamu orang beriman tidak akan dikenali. Kok bisa begitu? Rasul sudah ngomong, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Ini orang sedemikian tinggi pangkatnya sampai Anda benci dan cinta itu menjadi ukuran keimanan dan kemunafikan. Dan ini juga diterima oleh seluruh umat Islam. Walaula anta ya Ali lam yu'rafil mu'minuna ba'di wa kana ba'dahu hudan minad dhalal wa nuran minal ama wa hablullahil matin wa siratahul mustaqim. Semua ini hablullah Ali, siratal mustaqim ba'da Rasul Ali, petunjuk Ali, semua ya. Kemudian la yusbaku bi qarabatin fi rahim. Kalau mau urusan kedekatan hubungan kekeluargaan, tidak ada yang lebih dekat dengan Rasul daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau orang yang suka ngomong tentang kekerabatan, dia paling dekat. Kurang apa? Ya. Wala sabiqatin fi din. Kalau yang paling pionir dalam menerima dakwah Rasul, dia yang pertama. Wala yulhaqu fi manqabatin fi. Kalau mau ngomong manaqib, kemuliaan fadail, wis ojo nantang Ali bin Abi Thalib, ojo tulung ojo. Tepi. Nggih. Jauh ya, enggak bisa ya. Yahdhu hadwar Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian wa yuqatilu ala ta'wil. Ya Mali ini mainnya pakai Al-Qur'an. Makanya dikatakan Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Dan wa yuqatilu ala ta'wil, harus ada orang-orang yang tahu ta'wil Quran. Seperti di Al-Qur'an dikatakan walladzi Al-Imran ayat 7 ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ya, kemudian wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan warrasikhuna fil ilm, masuk di sini orang yang kata Rasul ana madinatul ilm wa aliyun babuha, melebeten warrasikhuna fil ilm ya. Jadi yuqatilu ala ta'wil wala ta'khudhu fillahi lawmatul laim. Kemudian prestasinya qad watara fi sanadidal arab wa qatala abtalahum wa nawasha dhubanahum. Dalam semua peperangan Ar-Rasul itu pendekar-pendekar musyrik yang menumbangkan adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika semua diam, semua tidak berani melawan, yang bangkit seperti melawan Amr bin Abdul Wid, ana lahu ya Rasulullah, biar aku ya Rasulullah.
Sementara yang lain di kepala mereka persis seperti ada burung yang sedang bertengger. Karena mereka tahu Amr itu petarung yang lawannya 100-200 orang. Jadi menghadapi Amr itu sama dengan berangkat vertikal pulang horizontal. Sudah paham semua begitu. Makanya tidak ada yang bangkit. Tapi anallahu ya Rasulullah. Nanti ya Ali. Ini nantang-nantang laqad bahahtu minan nidai hal min mubaris. Katanya kalian ini kalau mati syahid masuk surga, dan kalau aku mati aku ke neraka. Mana di antara kalian yang mau aku kirim ke surga atau mengirim aku ke neraka? Sudah sedemikian sombongnya Amr bin Abdi Wud, dan ketika tidak ada yang bangkit, akhirnya yang menghadapi adalah pemuda pemberani Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya. Kemudian dalam doa nutbah ini disingkat saja. Wa qatala abtalahum wa nawasha dhubanahum. Ya otomatis ketika pendekar-pendekar mereka ini yang menumbangkan adalah pedang Dzulfiqar Ali bin Abi Thalib, yang terjadi apa? Fa'auda qulubahum ahqadan, dendam badriyatan wa khaybariyah wa hunainiyah wa ghairahun fa'adabbat ala adawati, ya, wa akabbat ala munabadati hatta qatalan nakithin wal qasitin wal mariqin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kita lihat sejarahnya ini. Ali yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma qadha nahbahu wa qatalahu ashqal akhirin yadba'u ashqal awwalin. Ketika akhirnya pedang licik Ibnu Muljam menyambar Ali bin Abi Thalib ketika sholat, ini pedang pengecut. Kalau berhadapan tidak berani. Dia tahu ini pembunuh pendekar-pendekar Arab ini. Orang-orang yang di laga-laga duel lawannya 100-200 ini tumbangnya sama Ali bin Abi Thalib, ya. Ini harus dibunuh ketika dia khusyuk sholat. Kalau depan ya berangkat disik, ya. Dibunuh dengan pedang beracun, pedang seorang licik seperti Al-La'inul Abad wal Azal Ibn Muljam alaihi la'inullah. Ya. Apa yang terjadi? Lam yumtathal amru Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fil hadina ba'dal hadi. Perintah Rasul untuk mengikuti ahlul bait, inni tarikun fikum tsaqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti, Allah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Ketika ini ditinggalkan, lam yumtathal, tidak dilaksanakan perintah Rasul. Lam yumtathal, tidak terlaksana amru Rasulillah, perintah Rasul fil hadina ba'dal hadin, kepada satu pemberi petunjuk ke pemberi petunjuk yang lainnya. Imam Ali dibantai begitu rupa, Al Hasan diracun seperti itu, Al Husain. Sudah tidak perlu saya cerita tentang Al Husain, cukup saya sebut Al Husain. Apa yang terjadi di Karbala sudah terukir di benak kita dan di kepala kita. Lam yumtathal amru Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fil hadina ba'dal hadin wal ummatu musirratun ala maqti. Masih bersikukuh kekeh untuk memusuhi ahlul bait alaihi wassalam. La haula wala quwata illa billah. Mujtami'atun ala qati'ati rahimi, sepakat untuk memutus hubungan silaturahmi dengan Rasulullah. Lihat tuh sejarah ahlul bait dibantai semua. Wa iqsa'i wuldi, ya, mengucilkan ya keturunannya. Illal qalil, yang tidak seperti itu cuma sedikit. Kalau kita baca ayat Al-Quran, illal qalil mimman wafa li riayatil haqqi fihim, yang mau menjaga hak ahlul bait sedikit. Di mana ayatnya? Wa ma Muhammadun
illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Kemudian terakhirnya apa? Wa sayadzillahu syakirin. Yang dapat imbalan siapa? Asyakirin. Asyakirin banyak atau sedikit? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Al-Qur'an mengatakan sing syukur namung seponi. Sedikit, ya. Fakutila man kutil, ya terbunuh, yang Ali, yang Hasan terbunuh. Wasubiya man subi, ada yang ditawan. Peristiwa Karbala. Wa uksiya man uksi, dikucilkan, tidak diberi tempat, dimarginalkan para imam ahlul bait pasca Karbala, semua dikucilkan. Wajarul qada'u lahum, terjadilah ketentuan ilahi. Sunnatullah. Allah ini mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku sudah memberikan kalian pilihan-pilihan yang jelas. Tapi kalau di antara yang baik dan buruk, kalian pilih yang buruk. Di antara yang zalim dan yang adil, kalian pilih yang zalim. Ya pastilah orang-orang baik akan terbantai. Akan termarginalkan, akan terkucilkan, akan terusir, akan terbunuh. Sunnatullah berjalan. Ya. Fakutila man kutil wa subiya man subi wa uksiya man uksi wa jaral qada'u lahum bima yurja lahu husnul mathuba. Loh, terjadi tapi tidak kalah menang. Yang syahid husnul mathuba dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu yang mereka cari. Ya, kemudian tapi tidak berakhir, masih berlanjut. Idh kanatil ardu lillah. Tapi ingat ya, bumi ini bukan milik Fir'aun. Bumi ini bukan milik Namrud. Bumi ini bukan milik para pembunuh Ahlul Bait alaihimussalam yang sempat berkuasa beberapa saat itu. No. Ya, idh kanatil ardu lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Bumi ini pewarisnya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Siapa? Wal aqibatu lil muttaqin wa subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa la yukhlifallahu wa'da wa huwal azizul hakim. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya masuk pada epilog ya, jadi saya mungkin minta waktu 5 menit lagi. Masih ada waktu atau sudah 1 jam? Ya? Habis sudah? Coba saya lihat sholawatnya, kalau mau ditambah 5-10 menit, sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, kalau sholawatnya berarti saya kayaknya masih boleh nambah 5-10 menit ya. Enggak, insya Allah enggak sampai 10 menit. Karena supaya ada epilognya. Jadi intinya, kalau kita mau baca tentang Islam ini, ide syura ternyata realitas sejarahnya enggak seperti itu. Syura wala syura. Ya, enggak ada itu, enggak ada itu. Sejak awal sudah terbatas, kemudian berubah cepat jadi penunjukan, dan bergantinya pola dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain menunjukkan bahwa Islam ini tidak ngatur urusan kepemimpinan. Dan konsekuensi logis daripada Islam tidak punya konsep pemimpinan, agamanya tidak sempurna. Hati-hati loh ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum loh ya. Kalau tidak punya konsep pemimpinan, tidak sempurna loh agama ini. Ya. Nah, yang kedua adalah Rasul sudah menunjuk orang-orang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan para imam suci Ahlul Bait alaihi wassalam. Orang-orang yang disucikan di Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankum rizqa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Lah masa orang suci dipimpin oleh manusia biasa? Itu sudah 2 tambah 2 4 itu. Ya, harusnya sudah sangat jelas. Oke. Ya, tapi adanya prinsip imamah yang punya bukti-bukti yang sangat jelas di ayat, di riwayat, dan dalam realitas sejarah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena urusan pemimpinan sudah selesai, dan sudah selesai itu. Jelas sudah. Ya. Karena kalau kita tolak imamah, konsekuensinya Islam bukan agama yang sempurna. Karena Islam tidak punya konsep kepemimpinan.
Oke. Sekarang kita masuk pada epilog. Epilog ini karena kita kan sekarang tahun baru ya. Tanggal berapa? Masih tanggal 2 kan? Masih baru kan? Masih baru itu 5 menit ini kita baca doa bareng-bareng ya. Diikuti ya. Saya baca sama yang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulubi wal absar. Ya muqallibal qulubi wal absar. Ya mudabbiral laili wan nahar. Ya muhawwilal hawli wal ahwal. Hawwil halana ila ahsanil hal. Nah, ini doanya itu kita ngomong, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, wahai yang mengendalikan pergantian siang dan malam, wahai yang mampu merubah berbagai macam situasi dan kondisi, kita minta rubahlah situasi dan kondisi kita pada situasi dan kondisi yang terbaik, yang di sana ada ridhomu, ya intinya itu. Nah, kemudian supaya kita bisa sampai pada ahsanul hal, maka saya akan tutup dengan riwayat yang terakhir ini, pendek tapi maknanya sangat-sangat dalam, bisa kita jadikan pegangan hidup kita semua, termasuk saya berbicara. Putra Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Hasan Al-Mujtaba alaihissalam pernah berucap seperti ini, pendek-pendek saja. Halakul mar'i fi talatin. Hancurnya manusia itu dalam 3 hal. Berapa hal? Cuma 3. Dan semua kejahatan, semua kezaliman, semua perebutan kekuasaan, semua carut marut ini, semua bencana ini ya karena 3 ini. Mulai geger-geger sing cuma di rumah tangga, kemudian konflik antar daerah, antar wilayah, antar negara, semuanya 3 ini. Halakul mar'i fi talatin. Hancurnya manusia dalam 3 hal. Apa yang pertama? Al-kibru. Sombong, angkuh. Al-kibru. Loh kok bisa al-kibru? Dijelaskan oleh beliau. Fal-kibru halakuddin. Sombong itu hancurnya agama. Kok bisa sombong hancurnya agama? Kok bisa? Karena orang yang sombong itu dia akan mendahulukan egonya bahkan ketimbang kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Sombong. Dia mengizinkan dirinya untuk apa-apa, jarnois. Biarkan saya lakukan itu. Apa-apa. Sombong. Ya. Fal kibru halakuddin. Orang itu kan kadang ngomong syirik. Kalau lihat ada ornamen sedikit, syirik. Wah, syirik. Enggak, syirik itu enggak begitu. Itu syirik kuno itu. Pakai arca, pakai batu, itu syirik kuno. Syirik yang baru ini di Al-Quran ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, egonya, kemauannya sebagai Tuhannya? Ini keangkuhan ini. Ya, ada perintah Tuhan, ada kemauan dirinya, dia pilih kemauan dirinya. Fal kibru halakuddin. Kemudian kata beliau, wabihi lu'ina iblis. Dan karena kesombongan ini, iblis terlaknat, terusir, terkutuk iblis. Loh, iblis itu sama Tuhan tidak masalah loh ya. Tapi dia dengan perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam, keangkuhannya tidak mengizinkan. Fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba
wastakbaro. Nggak maunya itu, Abah kan nggak mau kan? Tapi kenapa kok nggak mau? Wastakbaro. Angkuh. Saya disuruh sujud sama Adam. Angkuh. Keangkuhannya nggak mengizinkan. Sehingga karena angkuh maka dia melawan perintah Tuhan. Makanya dikatakan fal kibru halakuddin. Kalau kita ini termasuk pembicara ini, kalau kita biarkan keangkuhan tumbuh dalam diri kita, kita siap untuk melawan kebenaran yang bahkan dari Tuhan sekalipun. Hati-hati. Makanya kita harus bersih dari keangkuhan, dari sombong ini. Karena sombong itu halakuddin, hancurnya agama. Wabihi lu'ina iblis. Dan dengan kesombongan ini iblis terkutuk dan terlaknat. Ya, saya tidak akan bahas jauh-jauh. Antum sudah pinter-pinter. Selanjutnya, apa penghancur yang kedua? Al-hirsu, serakah, rakus, greedy, gak warak-warak, kepingin terus, ya hancur. Sudah usah jauh-jauh saya. Orang kalau makan rakus, dia akan dibunuh dengan makanan itu. Jadi rakus itu bahkan urusan makan kan kebutuhan tubuh kan. Kita perlu makan enggak? Enggak makan mati, tapi kalau Anda makan dengan rakus, Anda akan mati dengan makanan. Rakus. Dan rakus ini kalau makanan kan masih biasa tuh kan. Ada rakus popularitas, rakus kekuasaan, rakus pujian, rakus image, prestis, dan lain sebagainya. Rakus. Ambisius itu bagian dari hirs. Orang yang ambisius itu akarnya kerakusan. Wal hirsu adu, ini Imam Hasan itu ngomongnya wal hirsu aduun nafs. Rakus itu musuhnya dirimu sendiri. Loh, dirimu memang perlu makan, dirimu memang perlu minum, tapi kalau kamu berlebihan, kamu rakus, hancur kamu. Jadi orang hawa nafsu itu di batasan tertentu penting. Orang kalau tidak punya hawa nafsu, tidak mau makan, tidak mau minum dia. Malah kita perlu belikan vitamin untuk mau makan dia. Jadi nafsu makan itu penting di tempatnya tapi ya. Tapi kalau rakus bisa hancur. Makanya dikatakan wal hirsu aduun nafs. Rakus itu musuhnya diri, karena diri kita punya keinginan, tapi keinginan ini ketika sudah melampaui batas, melewati batas, crossing lines, menghancurkan kita dalam segala hal. Jelas ya? Yang ketiga sekarang. Wal hasadu, dan iri. Apa iri keterangannya? Nah, tadi kan wal hirsu tadi kan aduun nafs wa bihi kharaja Adam minal jannah. Allah. Karena tanda kutip ya, tapi kan ketika kita mengatakan Adam keluar dari surga itu karena tanda kutip hirs, tentu hirsnya Adam ini bukan hirsnya seperti kita, bukan. Ini Adam itu hanya tarkul aula, tapi tetap akarnya adalah dia ingin yang lebih, tapi bukan yang haram. Ya, sehingga kan dalam keyakinan kita para nabi itu semuanya maksum, ya. Tapi bahkan karena seorang Adam ketika dia meninggalkan yang lebih utama hanya karena dia ingin lebih, maka Adam harus keluar dari surga. Berbeda kan dosa seorang aulia, seorang anbiya dengan dosa kita tidak sama. Mereka itu salah niat dikit hukumannya panjang. Dan Adam untuk sesuatu yang bukan dosa itu hanya ingin sedikit kelebihan, itu Adam harus menangis sampai tercipta sungai-sungai kecil di pipinya. Ya. Tapi tetap wal hirsu aduun nafs wa bihi kharaja Adam minal jannah. Dari sini Adam keluar dari surga karena hirs ini. Wal hasad. Apa hasad itu? Kata Imam Hasan, ra'idus su'. Hasad ini punya kekuatan untuk mengantar kita pada kejahatan, pada keburukan. Hati-hati loh ya. Iri itu narik Anda, iri itu punya energi untuk menarik Anda melakukan keburukan. Dari mulai yang kecil, lebih besar, besar lagi, sampai kejahatan yang sangat besar. Orang kadang-kadang karena iri, dia memfitnah, dia menuduh, dia menjelekkan, dia menghina. Dia melakukan hal-hal supaya orang yang dia iri kepadanya itu mengalami bencana, mengalami musibah, mengalami tertekan dan lain sebagainya. Iri.
Wal hasadu ra'idus su. Mau tahu buktinya? Wa minhu qatala Qabil Habil. Dan karena iri ini kemudian Qabil yang sama-sama ada Adam bunuh saudaranya sendiri. Iri. Yakub punya anak seperti Yusuf, tapi ada anak-anak Yakub yang lain yang karena iri dia ingin melenyapkan Yusuf. Karena iri kita harus buang Yusuf ini. Yahlulakum wajhu abikum, nanti baru ayah kalian itu punya perhatian yang normal kepada kita. Padahal itu perasaan mereka. Yakub seorang nabi, tidak mungkin Yakub diskriminatif. Ya, mereka aja dasar iri yang menganggap bahwa sepertinya ayah saya ini kok perlakuannya beda ya, kok Yusuf lebih diperhatikan ya. Oh, supaya ayah kita ini perhatiannya ke kita, ya kita lenyapkan ini Yusuf ini. Padahal dan gitu. Ya, wal hasadu ra'idus su, ya, wabihi qatala Qabil Habil. Nah, kalau kita mau sampai pada situasi dan kondisi yang lebih baik, berarti kita harus bersihkan diri kita dari 3 virus tadi. Virus al-kibr, virus al-hirs, dan virus al-hasad. Asadallahu ayyamakum, thumma al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.